Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi kali ini memberanikan diri untuk tampil di depan kamera. Jadi mohon maaf kalau matanya ke kiri, ke kanan, nervous, terus lihat kamera, lihat wajahnya lagi. Jadi mohon maaf ya, ini masih sementara belajar. Nah, sesuai dengan janji saya yang di vlog sebelumnya, di vlog bagaimana caranya liburan ke Pulau Labengki Island yang ada di Sulawesi Tenggara. Untuk vlog kali ini saya akan bagi atau share ilmu tentang penginapan apa saja dan travel apa saja yang bagus untuk kita gunakan, yang kita pakai jasanya untuk liburan ke Pulau Labengki. Oke, yang pertama kita kenalan dulu kali ya bagaimana penginapan yang ada di Labengki Island dan Sombori Island. Jadi penginapan yang ada di sana itu ada homestay untuk penginapan yang medium level ya, yang budget untuk dompet yang menengah ke bawah itu bisa pakai penginapan homestay. Jadi perumahan warga yang mereka sudah desain untuk menerima tamu yang mau liburan ke Labengki. Terus ada Nirwana Resort, ada Kakaban, ada juga villa di Sombori ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama itu Nirwana Resort. Nirwana Resort ini ada di samping spot Teluk Cinta. Jadi di Labengki itu ada spot yang kalau kita lihat dari atas dari drone itu dia bentuk heart gitu dan dijuluki sebagai Teluk Cinta. Terus di belakangnya si Teluk Cinta ini ada view Raja Ampat Mini, itu dia kelihatan setengahnya dari Nirwana Resort. Nirwana Resort ini adalah fasilitas terlengkap dan termahal di penginapan untuk liburan di Pulau Labengki Island yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Kenapa saya katakan termahal? Karena kurang lebih ya, sepengetahuan saya ya, yang saya tahu Nirwana Resort itu sudah menyediakan jasa jemput tamu dari pelabuhan Tanasa menggunakan speedboat, dan mereka juga sudah memfasilitasi seperti kamar mandi yang bagus, tempat tidur yang bagus, dan dia itu tour guide-nya sudah terpercaya, yang paling oke, yang paling top. Makanannya juga yang pokoknya yang fresh, yang tentang ikan dan makanan laut sebagainya. Kemudian dia dengan high quality-nya, tapi dia juga punya batasan. Jadi kekurangannya dia hanya sekitaran situ aja untuk spot-spot yang bisa dikunjungi. Tapi nggak tahu juga ya, kalau dia kasih harga yang di atasnya lagi mungkin bisa sampai menjamak semua spot untuk liburan yang ada di pulau itu ya, mungkin ada, tapi saya mungkin belum tahu. Tapi yang saya tahu sih hanya sekedar itu saja, dan budget yang dia kasih itu sekitar 5 juta per orang sampai ke atas ya. Sekitar 5 juta sampai 7 jutaan, tapi kalau kita per grup atau keluarga, banyak teman, banyak personal yang mau ikut, itu akan lebih murah. Oke, next kedua ya. Jadi teman-teman, sebelum lanjut saya minta maaf ya kalau ada suara kresek-kresek, ini soalnya saya duduk di sofa plastik. Terus ada pembangunan juga di belakang rumah, jadi ada suara mesin berat ngungang-ngungang. Terus ini pembawa acaranya agak nervous, matanya lari ke kiri ke kanan, berkedip terlalu berlebihan. Ya entahlah, pokoknya kita sama-sama belajar ya. Nah, yang kedua itu teman-teman ada namanya Kakaban. Kakaban itu penginapan di pinggir pantai. Jadi kalau Nirwana Resort itu kan dia di atas laut ya. Kalau si Kakaban ini di pinggir pantai, jadi kita di daratan. Kalau si Nirwana kan dia resortnya di atas air. Kalau si Kakaban ini kamarnya lebih kecil, biasanya dia sediakan untuk perseorangan, dan dia juga ada travelnya. Kalau kita pakai travel yang disediakan oleh villa atau penginapan seperti resort, Nirwana Resort atau Kakaban, itu biasanya sudah
part bahwa ini spot-spot yang akan kita kunjungi. Jadi kalau kita pakai travel lain yang kita ambil mungkin yang kapal-kapal kecil ya, kita bisa leluasa minta full ke penyedia travel, saya ingin ke semua spot yang ada di pulau ini. Itu kelebihannya ya. Dan biasanya kalau pakai travel yang lain itu yang bukan disediakan penginapan, kita lebih santai gitu. Jadi kita yang bisa minta ke travel itu yang ini, yang ini, yang ini. Yang penting kita private trip satu kelompok. Tapi beda lagi kalau kita open trip. Kalau open trip kan kita berbagai daerah dijadikan satu ya. Jadi kita harus kerjasama, bahwa ini jam sekian kita berangkat, berarti kita harus jam sekian berangkat karena kita bercampur dengan orang lain. Beda kalau kita private trip yang keluarga, mau jam sekian, mau lambat, terserah, yang penting tanggung resikonya sendiri. Spot yang lain tidak dikunjungi karena keterlambatan mungkin, tapi lebih santai karena kita yang atur waktu. Itu bedanya juga sih private dan open trip dan private trip. Oke, yang ketiga teman-teman, jadi yang ketiga adalah homestay. Homestay itu perumahan warga di Pulau Labengki yang mereka modifikasi sedemikian rupa sehingga seperti penginapan. Rumah-rumah panggung yang seperti rumah pada umumnya ya teman-teman, yang di pinggir pantai gitu, rumah-rumah panggung, rumah papan. Nah, mereka buat ada sekitar 8 kamar. Jadi yang biasa saya pakai itu rumah Mama Fauzan, dia ada 3 kamar untuk mereka ya, untuk keluarga mereka, dan sekitar 4 kamar kalau nggak salah waktu itu ya, 3 kamar atau 4 kamar untuk tamu. Nah, untuk homestay ini teman-teman, makanannya itu seperti biasa ya, masakan ibu rumah tangga. Ada yang paling sering itu ya makanan laut ya, cumi, udang, ikan. Terus kalau untuk sayurannya, karena mereka di pulau terpencil di tengah laut, mereka kan kalau ambil bahan minum dan bahan masakan itu kan mereka ini ya teman-teman, menyeberang ke kota di Kendari atau di Morowali, itu sekitar 3 jam. Jadi untuk sayuran yang paling sering itu seperti kubis atau kol itu, terus wortel, kentang, karena itu makanan-makanan yang paling tahan untuk beberapa hari di pulau. Dan di pulau itu kan listrik juga nggak ada ya teman-teman, mereka masih pakai diesel itu ya, mesin diesel. Terus seperti orang yang mau bikin es itu juga mereka pakai mesin itu ya, karena ikan kan biasanya di sana dibutuh juga es. Kemudian ada juga beberapa rumah warga yang saya lihat menggunakan kulkas. Itu lumayan juga ya penghasilannya di sana, karena kita butuh sekali minuman-minuman segar dan itu lumayan agak sulit didapatkan di sana. Terus untuk homestay ini teman-teman, karena kita itu homestay ada di Pulau Labengki, jadi kalau kita berangkat pagi ya teman-teman jam 8, sampai di Labengki itu sekitar jam-jam 12 ya atau jam 11. Nah, di sana biasanya kalau kita datang di sana siang, kita makan siang dulu, kemudian lanjut spot dan istirahat di sore hari, kemudian dilanjutkan lagi spot-spot berikutnya di esokan hari. Jadi paling sering itu kalau liburan di Labengki 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam. Jadi kalau yang 2 hari semalam, besoknya sudah pulang lagi. Setelah berlibur siang itu sudah prepare untuk berangkat lagi ke Kendari untuk pulang. Nah, kalau di homestay ini fasilitasnya spring bed itu lumayan bagus ya. Kalau homestay ini saya rasa recommended banget homestaynya. Air mandinya juga air payau ya, lumayan. Kalau kita habis mandi di air asin, rasanya udah nggak terlalu lengket kalau kita habis mandi. Terus orang-orang di sana juga ramah-ramah. Kalau kita mau beli ikan di sana juga banyak, karena di sana kesehariannya melaut. Jadi rumah-rumah warga itu kebanyakan biasanya itu sudah ada ikan-ikan yang mereka jajakan, yang maksudnya mereka tawarkan di pinggir-pinggir jalan itu, lorong-lorong rumah warga itu. Mereka sudah perdagangkan ikan-ikan mereka di depan rumah mereka.
Kemudian kalau di homestay ini teman-teman liburannya seperti biasa ya, di spot-spot Labengki. Kalau recommended saya untuk keluarga itu bagus kita nge-homestay atau ke Villa Sombori. Karena kalau Villa Sombori itu teman-teman, kita kan melewati Labengki ya kalau ke Pulau Sombori. Jadi kita bisa ambil banyak spot. Dan harga dari trip dari homestay itu sekitar 1.700.000 ke atas ya, tergantung dari jumlah peserta yang ikut. Jadi beda tipis dengan penginapan di Villa Sombori. Untuk homestay dan Villa Sombori itu recommended banget menurut saya. Jadi kalau saya sarankan lebih baik kita ambil travel di Kota Kendari, kemudian kita menginap di homestay atau di Villa Sombori. Nanti minta penjelasan lebih rincinya dari pihak travelnya. Terus kenapa Kak nggak ambil Nirwana dan Kakaban? Kalau menurut saya pribadi, Nirwana dan Kakaban itu bagus sekali dan itu lumayan mahal sesuai dengan kualitasnya. Kalau saya pribadi dengan keadaan saya lebih suka ke mohon maaf ya, ke homestay atau ke Villa Sombori teman-teman, karena lebih terjangkau lah untuk harga. Seperti saya ini maksudnya pekerja maksudnya. Kalau untuk Nirwana dan Kakaban itu biasanya mungkin para artis atau para bos-bos yang mau berlibur itu oke banget memang. Kalau untuk Nirwana dan Kakaban, mereka itu untuk liburan yang mewah. Oke, yang keempat ini Villa Sombori. Jadi di Labengki itu ada beberapa spot ya. Yang pertama itu View Raja Ampat yang bersebelahan dengan Teluk Cinta. Kemudian ada Blue Lagoon, ada Danau Kembar, kemudian ada ini, ada itu yang masuk itu goa apa itu ya? Ada satu saya lupa namanya, nanti saya masukkan gambarnya dengan namanya. Terus yang keempat ini kan Pulau Sombori Island. Mereka hanya bertetangga pulau gitu, sekitar 30 menit lah. Kalau di Sombori Island ini dia spotnya lumayan agak banyak. Ada gua berlian, air kiri, kemudian rumah nenek, view Kayang, puncak Kayang itu ada ya. Terus di Labengki itu ada juga yang pasir panjang. Nah, nanti kita bahas juga ini yang pasir panjang ya. Terus kalau kita menginap di Sombori Island itu ada villa yang disediakan. Karena ini si Sombori agak jauh dari daratannya, jadi keadaan villanya ya seadanya ya, spring bed. Terus ada yang level 1 itu yang paling besar ya, satu villa isi 5 kamar. Ada juga villa yang 1/1 kamar per 1 kamar. Ada juga yang satu villa itu maksudnya 2 kamar, tapi mereka itu gini pisahan gitu, berhadapan. Jadinya satu villa 2 kamar. Ada juga yang nomor satu villa ada 4 kamar kalau nggak salah, 4 atau 5 kamar itu ya, 4 kamar. Jadi kalau kita banyak, kita bisa ambil yang nomor 1, jadi yang banyak kamar, jadi lebih murah ya, hampir mirip homestay gitu. Terus kalau yang kita mau honeymoon, nah bisa ambil yang satu villa itu, jadi yang satu kamar sebelahnya bisa dipakai si tour guide. Terus untuk si Sombori ini, kenapa saya katakan si Sombori ini yang lebih TOP, karena kita bisa ambil lebih banyak spot. Kalau kita menginap di Pulau Sombori, kita bisa banyak ambil spot. Pertama, kita kan ngelewatin Pulau Labengki. Hari pertama kita berangkat, kita datang, kita sudah bisa singgah ke beberapa spot di Labengki. Terus lanjut ke Sombori, nginap. Besoknya kita keliling ke spot Sombori. Jadi lebih banyak dan lebih enak kalau kita nginapnya di Villa Sombori, dan harganya juga lumayan murah. Beda tipis dengan si homestay, jadi sekitar 1.800.000 ke atas ya, tergantung dari jumlah peserta yang ikut. Untuk fasilitasnya ya itu ya, kapal, tour guide juga ada, terus pelampung, keamanan ya, terus P3K standar itu juga pasti ada. Terus untuk di sana makanannya ya hampir sama dengan homestay ya, masakan ibu rumah tangga. Terus makanan-makanan fresh ikan. Tapi kalau mau pesen
mau bikin acara apa, ikan bakar-bakar atau lobster, itu bisa nanti pesan di pemilik villanya. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa pesan yang saya ingin sampaikan selain dari villa dan travel. Untuk memilih travel yang bagus ya teman-teman, teman-teman harus cek IG-nya benar-benar apakah ini foto yang dia punya. Kalau perlu kita cek video-videonya ada nggak, jangan sampai fotonya orang lain yang dia posting. Terus terpercaya nggak ini orang yang mau buat travel ini, terpercaya nggak gitu.